tahu kalau beliau udah masuk nih Pak. Pak Gani. Nanti sambil di jalan nggak apa-apa misalnya udah masuk ke Bapak. Oke. Masuk. Iya. Misalnya mau dari Pak Rus baru Pak Gani nggak apa-apa. Misalnya beliau belum masuk room. Misal beliau belum masuk room nggak apa-apa dulu ya Bun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta workshop online penyusunan silabus RPP dan media interaktif SMK kelas 10, 11 dan kelas 12. Pada kesempatan siang kali ini izinkan saya Ika Agustin Warstoningtyas selaku host pada kesempatan hari ini untuk memandu kegiatan workshop yang akan kita selenggarakan mulai dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 sore nanti. Pertama dan paling utama, saya ingin menyampaikan agenda kegiatan atau rundown acara kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan Ketua MGMP Kabupaten Sleman. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bapak sambutan dari Kepala Baldik Bapak Aragani, dan selanjutnya adalah pembacaan kontrak belajar. Di acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita Bapak Agustinus Putih, di mana beliau akan memandu jalannya acara dari mulai awal hingga akhir dalam acara pembukaan di webinar pertama ini. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah closing atau penutup untuk sesi webinar hari pertama atau workshop online kita di hari yang pertama. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi karena sudah 49 peserta yang masuk dalam room Google Meet kita, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Putih, monggo dipersiapkan. Bapak Ibu hadirin peserta workshop, kami harapkan berdiri dan menghidupkan kamera. Di set dulu boleh Bapak Ibu sehingga Indonesia di sana Indonesia bangsa dan
kasih kepada Bapak Ibu peserta semuanya. Dimohon duduk kembali. Luar biasa kekompakan dan kesemangatnya hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal yang luar biasa baik dan menggembirakan ini bisa sampai akhirnya juga nanti berjalan dengan lancar. Baik, amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu peserta, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua MGMP Kabupaten Sleman. Kepada beliau Ibu Yuliana Sri Wahyundari Magister Humaniar, disilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Priyo Santoso MM, Kepala Balai Dikmen Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Aragani Nisan Zakaria MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Sri Rahayu MPD, selaku pengawas SMK Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Ibu Huta Suhud Genderia Sari SPD, selaku narasumber dari SMK Negeri 4 Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP dan Bapak Ibu peserta workshop semuanya dimanapun berada yang saya hormati pula. Pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat yang boleh kita terima. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan saling menyapa meskipun secara online. Semoga Bapak Ibu dan seluruh keluarga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, kami pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Aragani Nisan Zakaria untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada kami, baik pengurus maupun seluruh peserta workshop. Perlu Bapak ketahui bahwa peserta workshop tidak hanya dari MGMP Kabupaten Sleman saja, namun ada beberapa yang berasal dari luar kota, ada yang dari Sragen, ada yang dari Bandung, Surabaya, dan bahkan dari Riau. Terima kasih berikutnya kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Sri Rahayu MPD, yang meskipun kegiatannya sangat padat, akhirnya bisa juga mendampingi kami. Meskipun tadinya kami sempat membuat beliau kecewa karena jadwal yang tidak menentu. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Yang ketiga, kepada Ibu Genderia Sari, yang selaku narasumber yang sungguh luar biasa karena beliau fleksibel memberikan seluruh waktunya untuk kapan saja. Ini sungguh sangat membuat kami tersanjung, dan terutama karena kerso atau bersedia untuk men-sharingkan ilmunya kepada kita semua. Ucapan terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Agus Waluyo, Kepala SMK Negeri 2 Depok, yang berkenan memberi izin untuk menggunakan ruangan dan fasilitas untuk basecamp panitia demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini. Yang berikutnya,
terima kasih kepada pengurus tentunya, terutama yang menjadi panitia, yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, serta ide untuk merancang, mencari sarana prasarana, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Yang terakhir, ucapan terima kasih tentu saja kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta workshop semuanya yang begitu antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kontribusi Bapak Ibu peserta sungguh sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sebagus apapun rancangan atau program dibuat, jika tidak ada Bapak Ibu semua tentu tidak akan ada artinya. Yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan program tahunan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sleman. Jadi tahun lalu 2019 juga sudah pernah diselenggarakan workshop sejenis ini dengan tema yang sama, yaitu PERUS dan RPP. Akan tetapi tentu saja berbeda ini karena kali ini diselenggarakan secara daring. Ini pengalaman pertama buat kami juga. Dan silabus serta RPP ini juga berupa dengan moda daring seperti itu. Bapak, maksud saya banyak Bapak Ibu guru yang merasa penasaran ya, seperti apa sih silabus dan RPP dengan moda daring itu. Selain itu, akhir-akhir ini kita juga penasaran dengan mengenai RPP yang dibuat hanya 1 lembar saja. Nah, hal inilah yang akhirnya di salah satu alasan diadakannya workshop kali ini. Perlu kami sampaikan pula bahwa target awal peserta adalah 50, namun syukur alhamdulillah bahwa yang mendaftar ternyata lebih dari 50, bahkan mencapai 60-an sekian. Tentu saja hal ini bisa terjadi karena pengurus kami, terutama bagian humas dan sekretaris ini telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan luar biasa dalam merancang, mempromosikan, mengajak, dan memotivasi Bapak Ibu semuanya. Target dari kegiatan ini adalah menghasilkan produk berupa silabus, RPP, dan pengenalan media interaktif yang nantinya tentu saja bisa Udah kesini. Udah kesini. Saya matikan. Sebentar, Bunda pakai duduk dulu. Tenang. Nah, mohon maaf ternyata lost contact ini tadi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk menyingkat waktu pada kesempatan ini, kami juga memohon maaf karena manusia tentu tidak luput dari kekurangan. Saya mewakili pengurus dan juga diri saya pribadi memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua terkait dengan kegiatan ini dari
awal sampai akhir nanti. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Priyo Santoso, Bapak Kepala Balai Dikmen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Aragani Misan Zakaria, untuk berkenan memberikan arahan dan motivasinya sekaligus membuka, saya ulangi, kepada Bapak Dr. Andes Aragani Misan Zakaria untuk berkenan memberi arahan dan motivasi kepada kami, sekaligus membuka kegiatan workshop ini sehingga kami semua bisa melaksanakan dan mengikuti workshop kali ini dengan lancar dan penuh semangat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada banyak kekurangan, di antaranya karena jaringan misalnya, keterbatasan peralatan dan kesiapan kami sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama belajar, kita siapkan diri kita untuk menjadi lebih profesional demi kemajuan pendidikan anak-anak didik kita. Selamat berworkshop, semoga semuanya sehat, lancar, dan membawa manfaat sampai dari awal sampai akhir nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Yuliana Sri Wahyundari selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sleman atas sambutan yang sudah diberikan. Ini mungkin akan sangat menambah sekali motivasi dan semangat teman-teman yang akan mengikuti workshop pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, sambutan kedua yaitu dari Kepala Balai yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Aragani Mizan Zakaria, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Aragani disilahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMK Dikmen Kabupaten Sleman, Bu Yayu, yang saya hormati narasumber, dan juga Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Sleman, dan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sleman. Yang pertama, sebagai umat yang beriman, tentu kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan, sehingga kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat, meski dalam jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini memang Pak Priyo masih melaksanakan sertijab di Balai Dikmen Kabupaten Kulonprogo, ya, dengan adanya kepala balai baru tidak bisa hadir. Tentu ada beberapa hal yang ingin disampaikan beliau. Namun sebelumnya tentu kami merasa bahwa adanya kesepakatan yang selama ini dibangun oleh MGMP Bahasa Inggris di Kabupaten Sleman ini, tentu saya merasa bangga bahwa guru-gurunya masih secara emosional ada keterikatan sehingga program-programnya bisa berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan, meski dalam kondisi pandemi seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada hal yang ingin saya bicarakan sebagai awal saja, berdasarkan yang saya lihat kondisi pembelajaran sehari-hari di SMA maupun SMK di Kabupaten Sleman dalam proses menggunakan aturan yang baru ini. Ada beberapa catatan yang mungkin langsung disampaikan oleh pengawas-pengawas kami, baik SMA maupun SMK. Ya tentu di situ disebutkan adanya beberapa hal. Ada perbedaan antara beberapa sekolah dengan keterbatasannya masing-masing. Ini juga harus dimaklumi. Pak, koneksi jenengan bagus. Koneksi jenengan bagus. Ini hilang. Udah. Internetnya udah. Mah, tak baterainya. Oh. Saya nyambung jenengan ini tadi. Harus ada backupan, Pak. Backupan yang ngerekam. Jadi paling enggak 2. Iya sama ini iya. Nggak kuat dia. Hanya masing-masing harus dilaksanakan di sekolah. Memang jumlahnya memang agak terbatas. Kemudian Bapak Ibu, PAUD dan Didasmen. Sedang SMK, ya, saat kemarin bertemu dengan Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan, itu juga menyampaikan hal yang senada. Pak Dirjen Vokasi, yang tentu SMK arahnya ke arah sana, SMK, memang ada beberapa hal yang terkait dengan dulu ada Bapak Ibu kenal PPPG, kemudian P4TK. Nah, bahasa Inggris kedudukannya di mana? Apakah termasuk teknologi atau hal yang lain? Tentu harus kita kaji, ya toh. Tapi tidak ada masalah. Pada prinsipnya baru lempar ke P4TK yang sekarang namanya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan atau B2P2MP namanya sekarang panjang, memang dikhususkan ada yang kejuruan, ya, ada yang kejuruan, artinya sekarang tidak lagi mengatur guru-guru SMA maupun SMP. Jadi sekolah itu akan belajar, terutama kejuruan, itu di P4TK dulu yang namanya sekarang B2PMP, baik itu yang seni ya di seni, yang teknologi ya di Bandung dan Malang, kemudian yang maritim juga di mana? Makassar,
juga ada sebagian di Medan. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang perlu Bapak Ibu cermati. Agak melihat beberapa tahun lalu memang seperti itu. Nah, ada beberapa kaitannya dengan program-program yang dikaitkan dengan program Dirjen Vokasi yang dalam hal ini menyampaikan materi tentang perkawinan massal antara SMK dengan industri. Tentu Ibu sebagai guru di sekolah selama ini juga mengerti tentang ada kebutuhan di bidang vokasinya, ada juga kebutuhan di bidang mata pelajaran wajib. Nah, ini harus dikombin. Ibu harus tahu persis bagaimana kondisi di lapangan tentang kebutuhan anak itu, bagaimana mereka memiliki etika kerja, karakter kerja, dan seterusnya. Itu tentu melalui pembelajaran bersama antara guru kejuruan dan guru mata pelajaran wajib. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini, untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di masa COVID ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY itu sudah menyampaikan beberapa surat edaran, terutama yang terakhir Bapak Ibu yang sudah baca dan sudah kami sampaikan melalui Ketua MGMP juga, tentang tanggal 4 September kemarin. Yang intinya tentu ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di SMA maupun di SMK. Ya. Nah, ini harus dicermati. Dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu harus membaca juga POS. Ya. POS ini tentu terkait dengan prosedur operasional standar yang digunakan untuk pembelajaran di SMK. Ya. Terkadang kita hanya melihat bahwa itu dipakai untuk mata pelajaran praktek. Ada aturan sepertiganya, kemudian juga ada pelaksanaan pembelajaran yang terbatas, ya, kalau kita cermati. Nah, bahasa Inggris kedudukan di mana? Memang untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya wajib, ya, bukan C2 maupun C3, itu tentu banyak kaitannya masih pembelajaran jarak jauh sampai penentuan yang diberikan oleh pemerintah DIY kapan itu dilaksanakan sama-sama. Nah, tentu kita harus belajar dengan keterbatasan ini. Maka dari itu, pada pertemuan ini sangat berarti menyampaikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Pada waktu dulu kita pernah bertemu, ya, di hotel dulu, ya, di Jalan Magelang. Sekarang di hotelnya masing-masing, di rumah atau di sekolah. Tentu harus kita melihat bahwa pada saat penyusunan POS itu kemarin kami melihat bahwa mau tak mau pembelajaran itu akhirnya kita akan melaksanakan sesuatu yang baru. Maka POS-nya juga namanya pembelajaran yang kita sebut di sini adalah adaptasi kebiasaan baru di bidang pendidikan untuk SMA, SMK di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita harus membuka wacana bahwa kita memulai sesuatu yang baru. Jangan kita melihatnya pola pembelajaran yang dulu kita laksanakan 6 bulan yang lalu. Nah, tentu kita harus beda. Dan ke depan pun mesti akan berbeda. Tidak hanya proses apakah selesai pandemi ini kemudian pembelajaran balik seperti dulu lagi, tentu kita harus merubah pola seperti itu. Ya, kita belum tahu kapan batas akhirnya. Berarti Bapak Ibu harus menyiapkan diri dengan pola-pola yang sudah diciptakan seperti ini. Cuman kadang-kadang, ya, kami melihat di sekolah-sekolah itu guru masih enggan meninggalkan pola-pola yang lama, ya, dan menggunakan cara pembelajarannya pun masih relatif lah, ya, dengan menggunakan
hal yang sederhana seperti WA dan seterusnya. Nah, kita juga harus mengadaptasi sistem-sistem perubahan media massa yang tentu diharapkan oleh siswa bisa mereka gunakan. Bapak Ibu, tentu kebijakan kemampuan anak ini berbeda. Maka ketika dibicarakan kemarin bahwa kaum milenial ini tampaknya kita harus menyadari anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak 3 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Di mana kemampuan anak milenial sekarang jauh lebih baik. Mungkin lebih bagus di IT-nya, tapi juga ada persoalan-persoalannya yang harus Bapak Ibu atasi. Jadi tidak hanya Bapak Ibu menggunakan konsep yang baru, tapi juga keinginan anak milenial yang akan datang itu seperti apa Bapak Ibu sudah bisa baca. Nah ini, dan itu tentu diawali dengan proses seperti ini, pembelajaran di masa pandemi ini tentu Bapak Ibu tentu akan melakukan suatu perubahan. Jadi konsep-konsep yang lama tentu Bapak Ibu harus kaji dan harus mulai ditinggalkan pola pembelajarannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, hal yang lain yang terkait dengan kebijakan dari Dikora itu sudah masuk dalam edaran tersebut. Dan Bapak Ibu pengawas tentu sudah mengarahkan program-program yang ada di sekolahnya masing-masing. Tolong dicermati. Karena dari kemarin LPMP pun juga akan melaksanakan kegiatan mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, pengawas semua sudah diberi amanah untuk membantu para Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Hal-hal yang lain yang perlu kita lihat bahwa pelaksanaan di sekolah ini kalau kita cermati ada perubahan, ya karena tentu targetnya juga beda dengan target-target yang ada, target waktu dulu. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri tanggal 7 Agustus kemarin, memang pola pembelajarannya kita melihat bahwa itu bisa diterapkan kurikulum darurat COVID. Untuk SMA sudah ada aturan ya yang mengatur tentang pembelajaran kurikulum COVID ini. Sedang SMK masih proses ini karena SMK agak beda pola pembelajarannya. Tapi kita bisa mengadopsi apa yang telah dilaksanakan oleh SMA tersebut untuk terutama yang sifatnya tidak praktek. Nah, dari kajian yang kita lihat ada 2 hal yang penting dalam kegiatan yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin, bahwa setelah kegiatan ini di sekolah-sekolah ini memang ada semacam hal yang harus kita lihat, keinginan anak yang bisa ancaman putus sekolah, ya harus bekerja atau juga kegiatan lain. Kemudian juga adanya penurunan pencapaian belajar dari siswa. Nah, dan itu tentu harus ada pula bahwa dampak yang lain, kontrol kita terhadap anak itu di luar sekolah, ya selain proses KBM, ini kita juga harus waspadai, ya. Ya kadang-kadang kita melihat ada juga unsur-unsur kekerasan yang terjadi pada siswa. Ini bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Nah itu bagi Bapak Ibu guru tentu harus mencermati apa yang terjadi di luar. Sedang gurunya juga kita lihat juga ada beberapa yang kesulitan untuk mengelola proses belajar jarak jauh ini. Dan juga ada hal yang lain yaitu bagaimana menyampaikan tentang beban belajar yang diberikan pada siswa. Itu juga ada keterbatasan, ya. Kemudian satu sisi guru untuk komunikasi dengan orang tua juga ada keterbatasan. Nah ini harus kita atasi bersama, ya. Kita tidak bisa menyerah dengan kondisi seperti ini, ya. Kemudian kita pasrah begitu saja, tidak. Tapi kita perlu ikhtiar untuk melaksanakan itu. Juga orang tua, kadang-kadang orang tua juga melihat
tidak semua orang bisa mendampingi anaknya dengan baik. Sekarang baru terasa bahwa guru itu diperlukan, ya. Kalau orang tua itu mengajar tentu beda. Memang ada kedekatan antara orang tua dengan guru, tapi di lain sisi, orang tua dengan siswa, tapi di lain sisi bagaimana dia ngajarnya juga ada kesulitan. Nah, itu harus kita atasi bersama. Jadi mereka tentu harus memahami ilmu yang mungkin sudah mereka terima, tapi polanya yang berbeda. Ya. Juga siswa juga demikian. Ya, saya melihat bahwa tampaknya antara siswa dan guru itu ya mungkin saling ingin ketemu sebenarnya, kalau boleh jujur. Nah, tapi sarananya apa? Kita tetap harus menggunakan pola-pola yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Ini juga Dipora. Jadi kita harus sabar juga dalam pelaksanaannya. Ya, tapi dengan surat dari Pak Dipora 4 September kemarin tentu membuat kita juga ini sudah ada sedikit peluang. Meskipun kita melihat bahwa kondisi di Sleman di luar semakin ya seperti itu kondisinya, yang kena COVID cukup banyak. Tapi kita yakin mesti akan ada kesembuhan di dalamnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa harapan kami bisa pelaksanaan ini bisa berjalan ya, terutama tingkat tentang workshop ya, online ini bisa terlaksana dengan baik-baiknya. Semuanya bisa menuntaskan kita tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi dalam kegiatan MGMP ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami lihat ya di beberapa sekolah SMK ya relatif memang saya prihatin. Ada juga sekolah yang betul-betul aktif, ada juga sekolah yang saya masuk ke ruangannya, gurunya juga terbatas, mungkin dari rumah sebagian. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa meskipun dalam kondisi pandemi ini, mereka tetap melakukan tugas sesuai dengan progres yang mereka tetapkan sendiri. Artinya, baik negeri maupun swasta tetap melaksanakan KBM ini dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang terkait dengan beberapa sekolah, ya kita bisa melihat sekolah yang maju atau sekolah yang mungkin banyak keterbatasan. Nah, dengan MGMP ini bisa saling mengisi, ya. Semuanya ingin maju, tapi juga kesempatannya juga beda masing-masing guru dan sekolahnya. Ya, kita harus banyak belajar di arah itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, intinya. Jadi saya minta proses pelaksanaan kegiatan PBM tetap berjalan, ya. Kita tidak tahu sampai kapan, bisa saja sampai akhir semester ini, ya. Atau mungkin sebelumnya, atau sudahnya juga demikian. Kita harus mengantisipasi segala sesuatunya. Proses kegiatan di sekolah ya penilaian tengah semester, nanti juga diakhiri dengan akhir semester. Tentu kita harus menyusun proses penilaian dengan sebaik-baiknya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Nanti Ibu pengawas yang akan memberikan wawasan lebih luas tentang itu, karena Ibu pengawasnya digelar terus, ya, baik di LPMP maupun di mana nanti di Yayu. Tapi juga beberapa teman-teman yang lain sudah berpengalaman di sekolahnya masing-masing atau di daerah lain, ini bisa berinteraksi, memberi masukan-masukan dengan proses pembelajaran yang ada. Terkadang kita ingin sesuatu yang idealis, tapi realita di lapangan kita adanya seperti ini. Nah, kita harus menyesuaikan dengan itu. Yang tahu persis adalah Bapak Ibu guru di sekolah, gitu Bapak Ibu. Yang saya hormati, rasanya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya pesan saja, ya Bapak Ibu. Semua kegiatan-kegiatan di sekolah, Bapak Ibu tentu harus sering melihat informasi-informasi terbaru tentang dunia pendidikan, terutama di Jogja maupun di Sleman. Dan juga Bapak Ibu, kami harapkan juga betul-betul menjaga kondisi fisik
di tengah-tengah seperti ini, ya, kondisi masyarakatnya yang beragam, ya, ini juga harus bisa menjaga diri, ya, untuk ibu sendiri, bapak sendiri, untuk keluarga maupun untuk sekolah. Harapan kita juga semua bisa kita menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ada, ya. Ya kalau bisa ya jangan coba-coba untuk hal yang di luar kontrol, sehingga terkadang tentu kita jangan melihat bahwa ini sekolah saya sendiri, murid saya sendiri, tapi ada masyarakat juga di sekitar kita, ya. Jadi baik itu masyarakat sekitar sekolah, ya Pak Dukuh, kecamatan, tentu akan mengamati proses pelaksanaan KBN di sekolah. Kalau kita menggunakan pos yang sudah ditentukan tersebut, ya itu saya pikir sekolah akan aman. Demikian yang bisa sampaikan, ya. Ya mudah-mudahan kegiatan ini berjalan hingga usai nanti dan bisa menghasilkan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin tidak hanya saat seperti ini, ya, mungkin di waktu lain, artinya bulan-bulan mendatang kalau perlu diadakan yang seperti ini, ya silakan saja itu dilakukan, karena itu untuk menambah pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu, tadi sudah dipesan ya oleh Ibu Ketua, resminya dibuka Pak, iya dah nanti dibuka sertifikatnya, nanti kami tanda paraf dan tanda tangan gitu biar ada bukti bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan dengan seperti harapan, seperti waktu-waktu yang telah lalu. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop online penyusunan silabus RPP media belajar yang interaktif untuk guru-guru SMK Kabupaten Sleman, dengan ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gani. Pak Gani pakai WA Menteri Linda. Terima kasih Pak Gani. Bapak Dr. Andes Aragani Mizan Zakaria, Magister Pendidikan, atas sambutan yang sudah Bapak berikan dan semangat serta motivasi untuk para peserta workshop pada kesempatan hari ini. Semoga menambah semangat teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu peserta, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan kontrak belajar, yang dimana di dalam kontrak belajar ini hal-hal yang perlu atau menjadi garis besar yang harus diselesaikan atau yang wajib diikuti oleh Bapak Ibu peserta workshop online pada kesempatan kali ini. Kepada beliau yang akan membacakan paparannya terkait kontrak belajar, yaitu adalah Ibu Rus Cahyo Widyastuti, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilahkan, monggo. Tidak terdengar. Ya, belum terdengar. Oke, terima kasih Bu Ika untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menyampaikan tentang aturan main atau kontrak belajar pun 4 hari dari hari Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa. Kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama, setiap peserta wajib mengikuti seluruh sesi yang diselenggarakan oleh Panitia MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Sleman. Lalu yang kedua, setiap peserta wajib melakukan presensi di setiap pertemuan webinar selama 4 kali sesuai dengan jadwal yang kita berikan, dan link akan dibagikan setiap akhir pertemuan sebagai exit ticket. Lalu yang ketiga,
Setiap peserta wajib mengirimkan surat tugas dari kepala sekolah dan pas foto formal pada link yang akan diberikan panitia pada kegiatan workshop kali ini. Yang keempat, pertemuan BIMTEK ini akan diadakan sejumlah 4 kali pertemuan virtual dalam webinar dengan total 24 JPL. Sedangkan pembagiannya 8 JPL digunakan untuk penugasan mandiri dan kelompok. Yang kelima, tugas mandiri atau tugas kelompok wajib dipresentasikan pada hari Senin dan Selasa tanggal 28 dan 29 September dengan metode presentasi, diskusi, koreksi, dan masukan dari narasumber terkait hasil presentasi tersebut. Pengumpulan tugas akhir dikirimkan kepada panitia paling lambat tanggal 2 Oktober 2020 pukul 23.59 lewat Google Drive yang akan kami sediakan selaku panitia. Lalu yang terakhir, tugas wajib dikumpulkan untuk bisa mendapatkan sertifikat 32 JP. Demikian Bapak Ibu guru semua, kita akan mencoba menaati kontrak belajar ini dengan hati yang riang, senang, tidak di bawah tekanan, benar-benar kita nikmati dengan kondisi kita yang senang dan gembira. Terima kasih Bu Ika, monggo waktu saya kembalikan. Kak, jenengan matikan dulu, jenengan bergeser itu matikan dulu, bukan videonya jenengan matikan, jadi jenengan bergeser itu biar nggak kelihatan jelek. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu Rus Cahyo Widyastuti Sarjana Pendidikan yang telah memberikan paparan terkait pembacaan kontrak belajar. Jadi mungkin itu bisa disimak dan dipersiapkan Bapak Ibu. Benar sekali tadi tidak perlu dibuat beban atau berat, kita nikmatin, kita jalanin, memang ini yang sudah menjadi kegiatan kita selama ini. Baik, selanjutnya acara inti pada webinar kita yang pertama ini akan dipandu oleh Bapak moderator kita. Beliau yang akan memandu acara webinar kita pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Agustinus Putiadi Listiantoro Sarjana Pendidikan, disilakan. Monggo Pak Puti untuk memandu jalannya workshop pada kegiatan inti pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika. Untuk acara selanjutnya, yaitu sebenarnya akan dipandu secara penuh oleh Ibu DRA Sri Rahayu MBG. Beliau adalah pengawas Kabupaten Sleman. Beliau dulu pernah mengajar di SMKN 1 Depok, harus dibunuh. Bapak jangan seolah-olah ketemu. Ya, untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ibu Yayi untuk
ada sedikit siapa? Ampun? Siapa? Mas? Untuk acara selanjutnya, monggo. Waktu saya persilakan sepenuhnya kepada Ibu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kangen sama saya? Sudah, alhamdulillah. Bapak Kepala Balai Kabupaten Sleman dipilih oleh Bapak Dr. dan Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris se-Kabupaten Sleman plus dari beberapa daerah di luar Kabupaten Sleman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka workshop pengembangan silabus dan RPP interaktif yang terupdate yang saat ini sedang dalam kondisi disesuaikan dengan pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya melihat daftar hadir ada yang dari Klaten ya? Tidak, ada yang dari Muntilan, Sragen ya, Surabaya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada pengurus MGMP Bahasa Inggris yang sudah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi kita semua untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru dan menyikapi perubahan yang demikian pesat terjadi pada saat ini terkait dengan pengembangan silabus dan RPP. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa Direktorat GTK itu melalui Balitbank pengembangan menerbitkan inspiratif yang bisa kita pedomani untuk penyusunan dan pengembangan serta pembelajaran kita di era Merdeka Belajar ini. Jadi RPP itu memang sengaja diluncurkan untuk menyikapi atau untuk menindaklanjuti dari Permen tentang Merdeka Belajar yang disampaikan oleh atau yang didengungkan oleh Pak Menteri. Nah, di RPP yang inspiratif yang dikeluarkan oleh Balitbank itu memuat 3 komponen seperti yang disampaikan Pak Menteri. Bahkan di sana di semua contohnya dari SD, SMP, SMA, SMK itu semuanya berbasis 1 lembar. Nah, kita tentu tidak atau bukan mengedepankan 1 lembarnya dalam membuat perencanaan pembelajaran, tetapi kita akan mengcombine antara beberapa webinar yang sudah diluncurkan oleh Dirjen GTK terkait dengan pembelajaran di masa pandemi yang waktu itu dilaksanakan antara 29 Mei sampai Juni ya. Itu di sana ada beberapa hal yang memang harus kita ikuti atau harus kita patuhi. Termasuk beberapa regulasi yang mengikuti. Dalam hal ini ada kalau di SMK itu ada peraturan Dirjen Vokasi, kemudian ada peraturan bersama 4 menteri, kemudian kalau di DIY itu ada pergub-pergub yang harus kita ikuti, yang harus kita sesuaikan.
Nah, acuan kita adalah banyak hal terkait itu semua. Jadi kita akan mengkombin bagaimana membuat perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan masa pandemi, tetapi juga disesuaikan dengan arahannya Pak Menteri dan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Balitbang ya. Jadi di buku itu sudah ada bagaimana kita rasionalisasinya kenapa RPP itu dibuat sederhana sampai contoh pengembangan RPP. Tentu saja ini juga tidak menghilangkan semua hal terkait dari model-model pembelajaran yang selama ini sudah kita laksanakan. Bahkan sudah kita aplikasikan jauh sebelum masa pandemi maupun sebelum Pak Menteri menyampaikan gagasan untuk Merdeka Belajar yang dengan RPP 1 lembar. Model-model pembelajaran yang kita kemas, yang kita akan buat, itu akan kita sesuaikan dengan masa pandemi ini. Bapak Ibu, saya akan sebelum saya sampaikan seperti apa RPP ala Kemdikbud, ala kementerian, ala Balitbang yang hanya 1 lembar, tentu banyak faktor atau banyak hal itu juga harus kita perhatikan. Seperti kalau nanti misalnya tahun ini akan ada yang akreditasi. Nah, tentu instrumen akreditasi yang menuntut untuk RPP yang aktif, kreatif, 4C, kemudian berliterasi, kemudian nanti ada PPK-nya, itu juga menjadi pertimbangan kita, karena itu juga tagihan atau bukti fisik yang mau tidak mau harus kita siapkan. Lepas dari semua kepentingan itu, kita akan bahas dan yang nanti akan Bapak Ibu presentasikan di sesi akhir kegiatan ini adalah bagaimana kita membuat atau mengembangkan silabus dan RPP sesuai dengan yang sekarang ini menjadi acuan di semua pihak, termasuk dari direktorat yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sampai jam berapa, Bu? Jatah saya sampai jam berapa? Oh, sampai habis. Ya, baik. Karena materinya hanya dari Bu Yayu, kemudian nanti akan ada presentasi, akan ada mandiri ya. Jadi kalau nanti kalau nanti Bapak Ibu ada yang mungkin kurang jelas, nanti mohon bisa ditanyakan supaya kita clear nanti ketika dipresentasikan itu pas dengan apa yang kita mau ya. Sekali lagi Bapak Ibu, RPP yang akan kita buat saat ini itu masih. Jadi RPP yang akan kita buat saat ini masih mempertimbangkan banyak hal nggih. Jadi tidak ini harus baku seperti ini ya. Kita akan mengikuti, kita akan mencoba merealisasikan RPP seperti apa toh yang 1 lembar. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya merasa RPP yang 1 lembar atau yang memuat 3 komponen itu belum mampu menuntun Bapak Ibu untuk proses pembelajaran, monggo kalau mau menggunakan RPP yang dengan 13 komponen utuh lengkap itu juga kami persilahkan. Intinya bahwa RPP yang digagas Pak Menteri hanya ada tujuan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian, itu bukan satu-satunya acuan. Monggo Bapak Ibu mau nyaman pakai yang mana kami silahkan, cuman tagihan dari workshop ini terakhirnya adalah membuat RPP dengan 3 komponen yang terbaru yang kita dapatkan dari
Balitbang dan juga dari arahannya Pak Menteri. Baik, saya akan mulai. Mesti pelit. Manakah? Yang pertama dulu, yang ini. Sudah? Oh ini. Agak mana? Ini? Ini? Oke. Ini ya. Oke. Ini. Ini. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Ini laptop pinjaman ya, jadi tidak familiar. Laptop saya tiba-tiba tidak support dengan Google Meet-nya ya. Bapak Ibu sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, baik. Iya kok gini. Belum terlihat. Kelihatan belum? Sudah? Layar kosong. Belum. Layar kosong. Ada nampak tidak? Gimana? Layarnya hitam, Bu. Oh iya, terima kasih. Ini juga lagi diputihkan, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Ini file baru dalam proses. Belum, sebentar lagi, masih putih. Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih Bu. Mohon maaf sekali lagi karena laptop saya nggak support, jadi ini menggunakan laptop panitia dan tidak familiar ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan mengembangkan silabus dan RPP. Tujuannya guru mampu mengembangkan silabus dan RPP. Tentu Bapak Ibu semua sudah 9 komponen di silabus yang selalu kita update ya, kita kembangkan setiap tahun ya. Untuk silabus tidak akan banyak berubah pengembangannya, nanti mungkin yang lebih banyak ke RPP karena nanti silabusnya pengubahannya hanya menyesuaikan di materi, kemudian di model pembelajarannya seperti apa. Tapi kalau untuk silabus mungkin nanti akan ada banyak yang berubah. Okay? Jadi landasan hukumnya keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi. Kemudian surat edaran nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona. Dan kalau yang di DIY dengan pergub yang terakhir keluar ya. Di pergub itu, tapi ini tidak berimpact pada guru bahasa Inggris, karena di pergub itu yang boleh pembelajaran baru guru produktif. Itu saja dengan 30% ya. Jadi siswanya harus dibagi 3 kelompok
untuk guru produktif. Kalau guru normatif, adaptif tetap belajar atau bekerja dari rumah. Ya, Bapak Ibu, mohon untuk bersabar ya. Ini pokok kebijakan Merdeka Belajar yang nanti ada hubungannya dengan RPP Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar yang digulirkan Pak Menteri, ini kemarin sudah kita laksanakan ujian sekolah berstandar nasional, ini sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya ujian sekolah biasa, kemudian ujian nasional juga untuk SLTA, SMA tidak ada lagi, SMP juga tidak, SMK saja yang ada gitu ya. Iya, SMK tok itu ya. SMA belum atau tidak, baru mau kemudian tidak ada ya karena pandemi itu ya. Ya, baru SMK saja. Meski hanya SMK tapi sudah ada nilai sih di beberapa sekolah juga muncul nilainya. Kemudian yang ketiga, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang akan kita kedepankan. Kemudian peraturan penerimaan PPDB. Ini di Jogja heboh, di mana-mana heboh, apalagi di Bantul ya. Di Bantul itu kebijakan PPDB-nya untuk yang SMP masuknya berdasarkan usia. Sehingga siswa yang usianya lebih tua itu justru masuk lebih dulu. Ada yang di SD-nya itu saking tidak pinternya itu 3 kali nunggak, kalau zaman biyen namanya nunggak nggih. Nah, itu sudah malah masuk di SMP favorit karena nah, ini banyak yang protes kemarin, tapi ya akhirnya dipahamkan memang bisa dari sisi usia, meskipun harusnya dari sisi usia kan yang SD ya. Kalau yang lain tetap dengan zona. Siapa yang dekat rumah dalam zona itu menjadi acuan utama penerimaan PPDB. Nah, ini yang menjadi atau yang kita pedomani dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Ini formatnya, ini guru diarahkan untuk mengikuti format secara kaku kalau saat ini yang sudah sedang terjadi ya. Jadi format harus begini, itu ya. Kadang-kadang satu sekolah formatnya tidak sama, nggak boleh gitu ya. Harapannya kan seperti itu dulu. Tapi sekarang ini yang kebijakan baru, guru bebas memilih mengembangkan format RPP. Mau jungkel jempalik seperti apa, yang penting ya kontennya itu termadai. Kemudian dari komponen. Kalau yang dulu itu komponennya banyak, komponennya ada 13 sesuai di standar proses yang SMP, SD, SMA itu standar proses Permendikbud 22 tahun 2016 itu yang digunakan ya. Kemudian saat ini kalau SMK kita menggunakan Permendikbud 3 standar proses, cuman untuk yang SMK di standar proses itu tidak rigid sekali ya. Kalau di Permendikbud 22 tahun 2016 ada KI, KD, ada IPK, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada metode, alat bahan, kegiatan pembelajaran, semuanya komplit di sana. Nah, yang sekarang ini hanya terdiri dari 3 komponen, Bapak Ibu. Tetapi komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, ketika tahun ini ada yang akreditasi, pelengkap itu menjadi wajib. Karena apa? Karena di instrumen akreditasi itu guru menyajikan RPP dengan lengkap. Nah, kalau dengan lengkap kan berarti 13 komponen juga masih dipakai gitu ya. Nah, ini untuk yang tidak akreditasi tidak masalah ya. 3 komponen inti itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Nah, yang sekarang 1 halaman cukup, tapi bukan harus 1 halaman, ya.
Tidak harus. Kalau 1 halaman tidak cukup, ya 2 halaman. Kalau masih tidak cukup, 3 halaman. Nggak masalah ya. Tapi ada 3 komponen itu. Kemudian durasi penulisan. Nah ini yang dulu kenapa Pak Menteri kemudian mengambil kebijakan ini. Karena RPP itu banyak komponen. Yes, insya Allah. Semuanya kembali tergantung pada Bapak Ibu. Seberapa besar beban pun Bapak Ibu membuat RPP, kalau kita berniat tetap akan melaksanakan persiapan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Tetapi seberapa kecil pun RPP itu dibuat, kalau kita tidak ada niat untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri, ya tidak akan tercapai tujuan itu. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Tahu arahnya, sudah kembangkan di kelas, boleh. Kita ingin RPP itu menuntun kita utuh proses pembelajaran. Kalau RPP kegiatan pembelajaran kita kan sudah biasa kita buat. Jadi dengan merem saja Bapak Ibu sudah bisa ya. Ya, itu sudah semuanya bisa. Yang perlu kita cermati bersama adalah bagaimana kita membuat RPP yang dibuat dengan efisien dan efektif tetapi bermutu dan berdaya guna tinggi. Jadi tetap akan bisa membantu kita dalam proses pembelajaran di kelas. Ini yang dulu disampaikan Pak Bakhrun ya Bapak Ibu tentang kesiapan SMK di era new normal. Ini bukunya Bapak Ibu bisa download ini yang diterbitkan oleh Direktorat PSMK, Direktur Kemitraan Penyelesaian Studi, Pak Bakhrun, tentang bagaimana peran maksimal Dudi melalui proses pembelajaran, dan ini juga yang oleh Pak Wikan, Dirjen Vokasi kita, itu nanti akan lebih diintenskan dalam mengkawinkan masal sekolah dengan Dudi. Tapi ini mungkin untuk guru bahasa Inggris kan tidak perlu diperlukan banget gitu ya, jadi paham. Jadi asal tahu saja bahwa nanti akan ada perkawinan massal di SMK antara Dudi dengan sekolah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lebih detail. Ini yang akan saya pakai sebagai pedoman penyusunan atau pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran inspiratif yang disusun oleh tim dari Puskur Balitbang ya. Jadi dari Puskur Balitbang, Kemdikbud, bagaimana menyusun RPP ini secara
komplit, tetapi cukup dengan 3 komponen yang sudah kita pahami, yang sudah kita sering dengar dan sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa sih RPP yang inspiratif itu. Ini nanti Bapak Ibu bisa download ini nggih. Ya, jadi di RPP inspiratif ini ada contohnya dan ada rasionalisasinya. Ada latar belakangnya kenapa kok harus ada RPP yang inspiratif gitu ya. Jadi ini menindaklanjuti surat edaran Pak Menteri ya, penyederhanaan menjadi 3 komponen, tujuan, langkah kegiatan, assessment, maka Puskur membuat model RPP inspiratif. Nah, RPP ini dimaksudkan untuk memberi guru kebebasan berekspresi. Sebenarnya kalau guru bahasa Inggris itu, kalau saya jadi guru bahasa Inggris, untungnya saya guru matematika dulu ya. Kalau saya jadi guru bahasa Inggris, saya tentu akan bereksplorasi, akan mengembangkan pembelajaran, karena beberapa kali saya menunggui guru bahasa Inggris ngajar, itu banyak yang inspiratif sekali ya. Oh ya, tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. Saya pernah, artinya ketika saya orang matematika itu mendengarkan penjelasan guru dengan variasinya, itu saya jadi paham. Saya sempat mikir, coba guru SMA saya seperti ini, wah, saya pasti bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena guru SMP dan guru SMA saya itu tidak begitu pinter membawa siswanya termotivasi untuk bahasa Inggris ya. Apa ya, waktu itu saya belum peka terhadap bahasa Inggris ya. Padahal guru saya SMP itu kalau mau nerangke saking pengennya tahu bedanya was dengan what, nah itu sampai was dengan tanpa ya, karena past tense dan present dan sedang gitu ya. Ya, kalau sampai nerangkan itu sampai buta hijau bos, Nyi Roro Kidul bos, itu saking pengennya membuktikan saking bahwa kalau bos itu yang bos apa itu pokoknya lali saya. Nah, ya saking ya sudah semangat sebenarnya, tapi karena saya mungkin waktu itu belum mood belajar bahasa Inggris ya. Artinya beberapa guru yang saya tunggui ngajar itu sudah bagus ya. Sudah, kalau saya jadi siswanya sudah bisa lah mengikuti ya. Siswanya disuruh maju bercerita pakai bahasa Inggris, disetelkan video. Karena itu waktu itu saya nunggui tentang touring ya. Apa itu, ada liburan ya, vakasi gitu ya. Kemudian gurunya ada menyajikan candi-candi, kemudian siswanya disuruh cerita apa yang dilihat, ditangkap dari video yang disajikan. Dan harus mau tidak mau harus bicara, karena bahasa Inggris itu bahasa ya. Jadi tidak bisa grammarnya saja, bisa bicara, bisa tahu orang paham, sudah cukup ya. Jadi itu. Jadi guru bahasa Inggris itu harus pintar memotivasi siswa untuk bicara, karena siswa itu pasti merasa minder kalau tidak paham betul. Padahal guru bahasa Inggris harus tetap menyemangati siswa untuk tetap bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, di dalam penyusunan RPP ini kita tetap memang ada beberapa hal yang harus kita kedepankan ya. Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran di masa daring, ini kita boleh menggunakan 3 kurikulum ya. Yang pertama, kurikulum 13 murni seperti yang kita laksanakan selama ini boleh. Jadi boleh kita gunakan itu.
Yang kedua, kurikulum darurat yang diterbitkan oleh kementerian. Boleh juga, ya. Dan yang ketiga adalah kurikulum hasil pencermatan dari sekolah. Boleh juga. Nah, intinya bahwa di masa pandemi ini kurikulum tidak diharuskan tuntas. Jadi pilihlah KD yang esensial, KD yang penting sekali. Cirinya apa esensial itu? Cirinya bahwa kalau KD itu tidak diajarkan, dia tidak akan bisa melanjutkan ke KD berikutnya, karena itu sebagai dasar. Yang kedua, KD esensial itu akan dipergunakan oleh mapel lain. Ya. Kalau bahasa Inggris ke mapel lainnya mungkin untuk mapel-mapel yang nanti ada eksposisi, ada macam-macam itu kan harus ada ya. Kalau perlu mungkin ada eksplanasi ya, untuk mapel lain kan itu perlu ya. Kemudian yang ketiga bahwa KD itu akan digunakan untuk mata pelajaran lain. Nah, jadi mata pelajaran sejenis, kemudian mata pelajaran lain. Nah, KD-KD yang kita pilih yang esensial itu dikomunikasikan bisa melalui MGMP sekolah, kalau sekolahnya besar. Kalau di SMK 2 Depok ini kan guru bahasa Inggrisnya banyak, bisa berembuk. Tapi kalau di sekolah itu hanya guru bahasa Inggrisnya hanya satu, sekolah kecil. Nah, bisa nunut rembuk ya. Ya, dengan sekolah yang besar. Maunya KD yang esensial mana toh yang dipetani bareng ya. Nah, di beberapa kejadian itu ini sebenarnya tidak boleh, tapi sekolah kok banyak yang melakukan juga. Jadi begini, untuk pelajaran harusnya sekolah itu menetapkan kurikulum implementatif mana yang akan dipakai itu disepakati. Kalau mau kurikulum yang darurat, ya semuanya pakai kurikulum darurat. Kalau mau kurikulum yang hasil analisis sekolah, semuanya masih pakai itu. Kalau mau kembali ke kurikulum 2013 ya semua harus pakai itu. Tapi kadang-kadang satu sekolah itu ada mapel bahasa Inggris itu pakai kajian mandiri, matematika pakai kurikulum 13 yang lalu. Nah, kemudian KD yang lain pakai kurikulum daruratnya dari kementerian. Nah, ini yang sebenarnya nggak boleh. Iya, iya, monggo yang paling nyaman gitu ya. Iya. Iya, merdeka belajar. Ya. Kemarin merdeka dalam hal iya, tapi di sekolah itu harusnya kalau mau pakai kurikulum yang disepakati ya semuanya gitu. Itu kemarin saya dapatkan ketika BIMTEK supervisi pembelajaran dari LPMP Pak Gianto itu menyampaikan seperti itu. Padahal yang matematika itu pada nyaman hanya mengkaji KD-KD esensial. Kan kita milihnya tadi KD esensial itu dari kurikulum 13. Kurikulum 13 yang dulu, kemudian dipetani KD-nya esensialnya mana, itu yang dipilih diajarkan, yang lain tidak diajarkan, kan begitu. Tapi untuk matematika itu kemarin kalau pakai KD-nya kurikulum darurat itu satu pun nggak ada yang nyambung katanya. Jadi harus belajar lagi. Daripada belajar lagi, ya banyak yang terus ya sudah pakai KD itu aja begitu. Oke. Nah. Kemudian analisis KIKD ini harus dipetakan mana yang bisa daring, mana yang bisa luring, mana yang blended. Ya. Selama ini kita memahami bahwa nek daring itu ya dalam jaringan, itu ya ada
Zoom, ada WA, ada Google Classroom, ada JB Class gitu nggih. Kalau luring luar jaringan itu harusnya itu televisi, radio, begitu. Tapi luar jaringan tuh kebablasan tatap muka barang dianggap luar jaringan, ini kan luar jaringan ya. Padahal maksudnya luar jaringan itu yang tidak online gitu ya. Nah, kalau WA itu luar jaringan apa dalam jaringan? Ya, daring ya. Nah, WA itu daring. Meskipun mengumpulkan tugas WA-nya bisa saja itu pembelajaran apa itu ketugasan gitu ya. Kadang kalau ini SMA tempat anak saya itu juga WA, kemudian ngumpulkannya kok datang ke sekolah, yang satpame gitu ya. Lah, ini tak jadi iya, blended gitu ya. Bahasa keren. Jadi kalau luring itu sebenarnya hanya luar jaringan itu ya dengan radio, TVRI yang sudah disediakan menunya, ya, itu luring sebenarnya ya. Untuk kelompok mata pelajaran A dan B sudah itu luring semua sampai saat ini, daring semua. Sampai saat ini tidak boleh ada tatap muka. Lah untuk yang mapel C baik C1, C2, C3, C1 saja masih daring. C2, C3 ini pergub terakhir ya itu membolehkan siswa masuk kelas. Dari 2 Depok ini sudah belum. Yang C3 belum. Oh ya, memang pergubnya baru seminggu yang lalu sih, jadi mungkin belum direncanakan ya. Jadi boleh sebenarnya kalau maksimal sepertiga. Ya? Oh beberapa jurusan ya. Oh iya. Lalu penyesuaian IPK Bapak Ibu hanya itu terkait selama ini kan IPK-nya berupa karakter nggih. Nah ini karena masa daring nanti IPK-nya selain karakter juga life skill. Jadi ya karakter dengan life skill itu beda tipis nggih. Ya kecakapan hidup itu kan sebenarnya ya berasal dari karakter yang dikembangkan itu jadi life skill ya. Tapi karakter yang diam-diam ya tetap karakter. Tapi karakter berkembang itu jadi life skill. Kemudian untuk materi pembelajaran ini ya tetap yang paling esensial yang dibutuhkan ya. Nah, kegiatan pembelajarannya ini dioptimalkan pada model pembelajaran proyek ya. Seperti apa model pembelajaran proyek? Ini bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ngajar yang lain. Jadi bahasa Inggris bisa berkolaborasi dengan PKN, bisa berkolaborasi dengan guru sejarah. Nah, itu membuat proyek. Ya. Itu monggo nanti kita upayakan di masa pandemi ini. Ya, agak susah ya. Kalau sama ya, nah ini kan kolaborasinya berbasis proyek ya. Proyek itu kan bisa dengan produktif, bisa dengan guru yang lain. Kalau proyeknya bahasa Inggris, nanti proyeknya itu saja. Tapi kalau dengan guru PKN, nah guru PKN di sini ada suruh cerita ya, nah, kan bisa itu gathok nanti. Sejarah bisa ya, nah, biografi, nah, bisa biografi terus disuruh pakai bahasa Inggris, ya seperti itu ya. Jadi anak punya nuansa proyek, tidak hanya materi Bapak Ibu bahasa Inggris ya. Nah ini sumber belajarnya ini sangat bervariasi, ini implementasi literasinya bisa ya. Kemudian untuk penilaian, nah ini Bapak Ibu, kemarin beberapa pertanyaan dari guru itu, kalau penilaian sikap gimana? Wong anaknya saja daring ya. Nah, ya sikap ketika anak daring ya dilihat dari satu ketertibannya anak, pas presensi, pas ngumpul, pas
responsifnya siswa seperti itu ya. Tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan, gimana saya membedakan anak ini diajari mboke apa ora di rumah gitu ya. Nek mboke kebetulan guru bahasa Inggris apa itu kan bisa saja ya. Apa masih itu ya kalau itu kita tidak bisa memang ya. Karena kemudian karena kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 11, 12 mungkin kita kesehariannya anak sudah tahu. Tapi kalau kelas 10 yang belum pernah bertatap muka, wah anak iki sakjane jujurnya seperti apa. Nah ini memang mungkin bolehlah dengan Google Form untuk ngecek ya, meskipun Google Form juga tidak menjamin apakah ketika mengerjakan diajari siapa, apakah nurun koncone, apakah itu kan ya kan belum tentu juga. Tapi bagaimana kita mengupayakan anak tetap bahwa anak itu harus belajar untuk dirinya sendiri gitu aja. Kalau pengetahuan saya yakin tidak masalah. Nah, keterampilannya ini. Kalau keterampilan abstrak di masa daring ini malah nggak masalah. Bahasa Inggris itu kan keterampilannya banyak abstraknya juga. Jadi tidak masalah ya. Tapi kalau keterampilan konkret seperti guru-guru produktif, lah itu keterampilannya bermasalah nanti ya. Tapi kalau matematika, akuntansi, bahasa Inggris itu kan keterampilan anaknya keterampilan abstrak, membuat ini ya, tidak membuat kemudian dalam konkretnya harus produknya itu barang kan gitu ya. Kalau mengarang, menulis cerita itu kan keterampilan abstrak, tetap bisa dibuat dengan daring kan gitu ya. Nah seperti itu, ini tidak masalah ya. Ini tantangan praktek pembelajaran pada masa COVID ini banyak sekali ya. Anak bosen, yang kemarin itu malah anak dibunuh ibunya, ya. Sebentar, ini baru ada azan. Break dulu. Ya, diperhatikan dulu sejenak. Nanti akan dilanjutkan setelah azan berakhir. Terima kasih. Kasih. Oh gitu. Oh ya. Pas jam 3 nanti, jam 3:05 lah.
Baik Bapak Ibu, ini mungkin kita skor dulu mungkin Pak Putih ya. Ya. Berapa menit waktu yang digunakan untuk salat asar? 15 menit ya Bapak Ibu. Monggo Pak Putih disampaikan. Bapak Ibu sekalian serta workshop online, kami beritahukan bahwa acara ini akan kami jeda sebentar selama 15 menit dari sekarang. Dan sekarang 14.50 ya. Nanti akan kami lanjutkan kembali pukul ya sekitar 15:05 gitu. Jadi kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang beragama Muslim untuk melakukan sholat asar. Kemudian acara Terima kasih Pak Putih. Oke. Bapak Ibu. Salat dulu dia.